jar arwah nini bahari bila mau jar menyusul tuh lebih pada 2 tahun itu haganalnya macal. Jadi pian bilang melihat kakanakan pina macal kalakuan sako lebih 2 tahun umanya menyusul itu 2 tahun setengah masih susu umah jadi cari nah hati-hati tak macal. Jadi paparak 2 tahun tuh sadang dah berpikir bibinian maampihe kurang 2 hari kah kurang 3 hari kah sadang berpikir maampihe menurang tuh bahari sasarahnya digintas jar gusinya pakai kacip. Tahu lah pian kacip mon kakanak wah ini dah tahu dikacip orang manginang jangan tahu dikacip desan manu pinang itu kacip ngarannya. Atau misalnya muntongnya tuh diandaki nang padas-padas bisa juga nya ada kakanak tuh macal banget hendak diampihe kasaya puting ampun umanya tuh pakai balsam otot galiga seorang nang kepanasan. ini cerita nyata lah kejadian tuh lawan ulun diam di rumah HP dipicek tahu-tahu jam 2 ngohop mie sedap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ar-rahimur rahman wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhur ridwan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadir di tengah-tengah kita Al-Habib Umar Al-Habasyi wal Habib Abdullah As-Saggaf serta para habaib yang lain. Kalau ada hadir ulun kada tahu minta ridho minta maaf. Serta yang mulia para alim, para tuan-tuan guru, para asatidzah, wabil khusus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Daha Utara akhina fillah Al-Ustadz Haji Abdurrahman LC, serta yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tadi alhamdulillah sudah menyampaikan sambutannya, juga hadir Camat Kecamatan Daha Utara serta seluruh pejabat pemerintah yang berhadir. Yang sangat ulun banggakan pian-pian sabarataan hadirin hadirat. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di tempat yang mulia ini dapat pandangan rahmat yang banyak dari Allah. Kehadiran kita di tempat ini menjadi penyebab Allah menghapuskan semua dosa-dosa kita. Allah catat kita sebagai orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Allah jadikan kita sebagai orang yang diterima amal ibadah, wabil khusus ibadah kita yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini bertepatan malam Senin tanggal 17 Ramadan, yang mana dulu pun saat pertama kali wahyu diturunkan kepada baginda Nabi itu terjadi pada malam Senin tanggal 17 Ramadan, saat umur baginda Nabi genap 40 tahun. Disitulah Allah melantik beliau menjadi Rasul penutup seluruh anbiya wal mursalin.
ditandai dengan turunnya wahyu pertama kali malam itu kepada beliau. Allah memilih umur Nabi kita Muhammad saat pertama kali diberikan Al-Quran sebagai wahyu, itu umur sidin 40 tahun. Kenapa kada umur 35? Kenapa kada umur 50-an? Tapi Allah memilihkan umur Nabi 40 tahun. Ujar guru kita menjelaskan, umur 40 itulah usia yang paling ideal bagi seseorang untuk memimpin umat. Kenapa dikatakan demikian? Istilahnya 40 itu perubahan dari masa muda menuju ke masa tua. Kaanuman kada, katuhaan kada. 40 toh sadang. Amun ke bawah pada 40 tuh masih pemuda. Mbah Hanu bila pemuda ni ada hendak manganganak. Bila tak ke bawah pada 40 nak kaya ulun nih Mbah Hanu ada hendak manganganak. Bila tatamu orang main kalikir lu hendak kayak main kalikir juga. Masih ada pikiran-pikiran manganganak dan darah mudanya masih terlalu kuat kalau ke bawah 40. Pikiran-pikiran kayak mengedepankan egoisme itu lebih banyak orang nang ke bawah pada 40. Amun lewat pada 40 pulang katuhaan. Katuhaan ini macam-macam faktornya pulang nih. Saraba kurang bila sudah tuha, penglihatan kurang, pandangaran kurang, kekuatan kurang, daya ingat pun bisa kurang, kekuatan pun bisa berkurang. Jadi Allah memilihkan usia yang paling tepat untuk Nabi kita pas pertama kali dilantik dapat wahyu itu umur 40. Dan menurut penelitian, manusia itu puncak kekuatan fisiknya dimulai dari usia 30-an sampai kepada 40 tahunan. Itu fisik paling kuat. Jadi lewat pada 40 itu fisik tuh menurun. Rasakan nang sudah umur 40 apakah menurun atau menguat? Kira menurun bang, kada menguat bang. Maka di 40 inilah usia antara perpaduan antara muda menuju tua. Disitulah Nabi Muhammad dilantik. Saat sebelum beliau dilantik menjadi Rasul, kita mengenal sejarah bahwa di negeri Arab saat itu dilanda virus jahiliyah. Ka'bah yang suci yang dibina oleh Nabi Ibrahim ternyata di sekelilingnya dipenuhi dengan berhala-berhala yang terbuat dari patung, dari perak, dari emas, dari macam-macam. Tidak kurang dari 360 buting patung mengelilingi Ka'bah. Memang mereka tawaf di sisi Ka'bah, tapi mereka tidak menuhankan Allah. Yang mereka tuhankan Lata, Uzza, Manah, Hubal dan tuhan-tuhan yang lain. Kulilik buahnya tunggu liling terus tawaf beribadah di situ. Masyarakatnya hobi main judi, hobi main bibinian. Pokoknya kada lagi nang istilah menjabla itu kada lagi sanggup 3-4 ikung nambah asuh di tampaha. Saking gilanya pada zaman itu dah. Maka Rasulullah melihat lingkungan sudah mulai rusak. Beliau mencoba untuk khalwat menyendiri. Berangkatlah beliau dari rumahnya menuju ke Jabal Nur. Naik ke atas, di atas ada namanya Ghar Hira, Gua Hira. Tinggi naik ke atas. Kita wayah ini aja disediakan tangga, naik ke atas itu 1 jam. Betangga tuh. Wah ini, apalagi Nabi bahari leh bejajak di batu-batu, kira-kira berapa jam hanya sampai naik ke atas. Jauh Nabi mengasingkan diri supaya jangan melihat dan jangan umpatan dengan virus yang menular di benua saat itu, virus kejahilan. Terus Nabi beribadah kepada Allah, terus Nabi menyendiri sampai pada saatnya datanglah malaikat Jibril
mamagut lawan Nabi kita, diragap Nabi kita oleh Jibril. Ya Muhammad, iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Ma ana biqari'in ya Nabi, aku kada bisa baca. Diragap pulang, iqra ya Muhammad, ma ana biqari'in, aku kada bisa baca ya Nabi. Iqra ya Muhammad, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Diragap oleh Jibril, diajarkan Nabi kalimat itu, Nabi menggetar awak Nabi pian, menggetar sampai Nabi itu bulik dari gua Hira sampai ke rumah, menggetar Nabi. Katok lawang dibukai oleh Siti Khadijah, menggetar terus ini. Siti Khadijah ini bini nang paling paham lawan laki menggetar. Khadijah kadang nak betakon, berarti orang ini ada masalah. Kaina dulu betakon, mun sudah tenang. Kayak itu Khadijah. Masuk Nabi ke rumah, seraya Nabi berucap, ya Khadijah, zammiluni, selimuti aku aja Nabi. Menggetar. Bayangkan pian, tuh Nabi Muhammad nang diragap Jibril menggetar. Dapat wahyu menggetar. Kalau kita dapat wahyu mati. Nabi aja menggetar. Paling kuat tuh dah fisiknya Allah maulahakan, dapat wahyu ya menggetar. Ada riwayat lain bila Nabi itu dapat wahyu kayak bunyi lonceng menginging di telinga, nyaring banget. Itu jaga telinga kita hambur saking kekuatannya kalam ilahi itu. Nah, Nabi Muhammad kawa menerima karena memang diperuntukkan untuk beliau. Menggetar Nabi itu. Terus Khadijah duduk di higa mengawani, memusuti sambil menenangkan. Sudah dilihat Khadijah muha Nabi pina mingrai je orang keluar, mingrai pina sigar ampeh dan getar. Hanya Khadijah batakon, kenapa pian? Ulun yakin pian orang baik, ulun yakin Allah tidak berbuat zalim kepada pian. Pian ini orang baik, apa yang terjadi? Coba pian kisahkan. Hanyar Nabi bakisah. Nah ini pelajaran nih biniana, dangari talingana. Bila jadi bini, laki datang ke rumah muha pina lain, coba belajar disantaikan laki itu dulu. Hanyar batakon. Ini kade mahir. Bila laki datang muha masam, inya makinnya bakal cak pinggang. Napa habar aja? Bawa duit kah kada kah? Mau kada bawa duit dosah naik. Cari bahasa. Mungol jalake, aku jaka ada rumah lagi sah ke rumah syutingnya jalake. Cuma rumah syutingannya paksai ano jenya lake. Ari hujan jiak-jiak. Napa jenya bine? Ya es kada payo. Hari hujan. Siapa nama nu kari es? Pokoknya aja nyambini bila kada dapat 300.000 udah boleh naik. Jenya laki 3 aja payo. 5.000 soteng. 15.000 ulihan. Udah boleh naik nyambini. Boleh bahasa. Ini bini durhaka ngarannya. Jangan kayak itulah jadi bibini, belajar jadi wanita solehah. Bibinian ini ulun lihat banyak mengumpati amalan bulanan manakib Siti Khadijah. Ada juga kah kelakuan Khadijah tuh dipakai hari-hari. Mau mengumpati manakib bagus cuma kehendak ulun tuh diamalkan pang. Ayolah kita munculkan Khadijah zaman sekarang. Ayo tampayakan kayak itu nah. Aku bisa nuruti Khadijah kayak itu orang. Khadijah tuh paham lawan Nabi, rela berkorban untuk Nabi. Pokoknya paling mengerti dah. Lalakian nih buaya kalau inya dimengerti pastinya sayang wan pian. Kenapa guru aja laki ko kada tapi sayang wan ako seorang kada tapi paham. Nah pangkat ya laki kada sayang. Coba paham sayang tuh laki. Terus ditenangkan oleh Siti Khadijah tadi sampai Nabi bakisah. Aku Khadijah didatangi sesosok makhluk nang kayak ini cirinya.
lalu makhluk itu tadi mengajarkan kalimat ini bacaannya. Hadang Khadijah, kalimat ini bukan kalimat sembarangan. Kalau syair aku tahu syair atau bukan, ini lain syair, ini pasti ada rahasianya di balik kalimat ini. Kita batakun yuk Khadijah, lawan keluarga ulun, sapupuan ulun, ngarannya Waraqah bin Naufal, ini ahli kitab orangnya. Kita batakun yuk, apa itu gerangan? Tulakan lawan Nabi Khadijah nih ke rumahnya Waraqah. Ujar Waraqah menjawab, hada namus, ini adalah namus Jibril alaihissalam yang ia datang kepada Nabi Musa mengantarkan wahyu. Wahai Khadijah, saksikanlah bahwa suamimu ini seorang utusan Allah, inya dilantik jadi nabi akhir zaman. Wahai Khadijah, Khadijah langsung artinya dalam hati ini berucap, nah bujur mimpiku bahari, akhirnya aku balaki lawan orang yang jadi nabi juga. Karena pian dalam manakib Siti Khadijah tuh pernah diceritakan Khadijah tuh tak mimpi melihat matahari turun di Makkah, lalu matahari itu masuk ke rumah Siti Khadijah. Batakun lawan Waraqah juga. Ujar Waraqah bin Naufal, kaina di Makkah nih Khadijah ada nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman itu jadi laki ikam. Saat itu kejadiannya nampak di hadapan mata. Ujar Waraqah, ini nabi akhir zaman. Bujur Khadijah, tanda mimpiku bahari itu. Nah itu orang bahari itu masya Allah lah. Akhirnya mulai saat itu baginda Nabi pun resmi menjadi nabi penutup para anbiya wal mursalin, menjadi nabi akhir zaman. Mukjizat terbesar beliau adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'an ini Bapak Ibu mukjizat yang tidak pernah ketinggalan zaman. Bahkan zaman selalu banyak mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kada pernah ketinggalan zaman. Kalau mukjizat nabi nang lain itu kan terdahulu ceritanya. Misalnya Nabi mengeluarkan banyu di antara jari jemari beliau, diminum oleh para sahabat, keluaran di jari jemari. Itu kan terdahulu, kada ada lagi nih toh. Karena nabinya sudah di alam lain, maka otomatis mukjizat itu tidak bisa terlihat lagi. Misalnya Nabi dinaungi oleh awan, kita kada kau melihat. Misalnya Nabi mukjizatnya memasangkan mata sahabat waktu perang Uhud. Itu ada namanya sahabat Qatadah bin Nu'man. Qatadah bin Nu'man tuh matanya tak keluar, terpacul pada wadah mata, sampai datang ke Nabi itu kayak ini nah tangannya memingkuti mata. Ya Rasulullah, mata ulun. Dipegang oleh Nabi matanya, langsung dipasang Nabi, bismillah, plek, dibuat. Itu ujar Qatadah, seumur hidup mata yang bekas dijapai oleh Nabi Muhammad tidak pernah kena penyakit mata. Dipasang oleh Nabi tanpa obat dan operasi. Mana ada dokter kayak itu? Tidak ada dokter hendak masang mata orang pasti operasi. Nabi Muhammad tinggal di bilak sidin mata sahabat, plek, buat sidin tak pasang. Itu mukjizat hanya sahabat yang menyaksikan. Tapi Al-Quran mulai sejak zaman dulu sampai detik ini kita bisa menyaksikan betapa hebatnya Al-Quran. Apa guru jar hebatnya Al-Quran? Nah kita nih ya kada mengaji pang dalam-dalam, kada memperdalam pang ilmu Al-Quran, sehingga kita banyak tidak mengerti mukjizat-mukjizat Al-Quran. Kalau kita hendak berbicara sedikit tentang ilmu aja, sabarataan ilmu itu ambilannya dari Al-Quran. Itu di Quran tuh pian ada Tuhan mengisahkan Raja Iskandar Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi. Itu sidin bahari nang pamulaan malas wase disambung sidin pakai timah, maulah penjara untuk Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya pelajaran malas wasi itu dipelajari orang sampai ke wadah kita. Bubuhan tukang las itu mengambil ilmu di Quran. Las apa aja itu ilmunya dari Quran. Las karbit, las listrik, apa aja tuh las tuh ngambil di Quran ilmunya.
Kisahnya dalam surah Kahfi, kisah Raja Iskandar Dzulqarnain. Apalagi ilmu bubuhan dokter itu mah ambilnya di Quran. Kayak apa jabang bayi umur sekian-sekian dalam parut mamanya, Quran jelas mengisahkan. Berapa tahun bibinian menyusui anak, jelas Quran menyebutkan. Wa fisaluhu fi amain. Dan bibinian itu ketika melahirkan wahnan ala wahnin, lamah di atas lamah. Wa fisaluhu fi amain, dan menyapih anak itu selama 2 tahun. Quran nang memberi informasi bahwa bibinian menyusui anak itu 2 tahun. Nah makanya bibiniannya bila nyusui anak jangan kurang pada 2 tahun. Kurang sedikit kada apa-apa, mun kurang banyak jangan. Ini hanya 1 tahun diampihe, jangan. Al-Quran menyebut 2 tahun kita nyusui anak, dan itu masa yang paling hebat, masa yang paling baik untuk anak kita. Amun labih ja orang tuha bahari jangan, karena Quran madahi 2 tahun ja. Jar arwah nini bahari bila mau jar menyusu tuh labih pada 2 tahun itu gandalnya macal. Jadi pian bila melihat kakanakan pina macal kalakuan sako labih 2 tahun umanya menyusui itu. 2 tahun setengah masih susu umah, jadi cari nah hati-hati tak macal. Jadi paparak 2 tahun tuh sadang dah berpikir bibinian maampihe kurang 2 hari kah, kurang 3 hari kah, sadang berpikir maampihe. Menurang tuha bahari sasarahnya digintas jar gusinya pakai kacip. Tahu lah pian kacip? Mon kakanak wah ini dah tahu dikacip. Orang Manginang jangan tahu dikacip, desan Manu Pinang itu kacip ngarannya. Atau misalnya muntongnya tuh diandaki nang padas-padas, bisa juga nya ada kakanak tuh macal banget hendak diampihe. Kasai ya puting ampun umanya tuh pakai balsam otot galiga. Seorang nang kepanasan. Ini cerita nyata lah, kejadian tuh lawan ulun. Jadi ada orang imbah ulun tuntung berceramah minta banyu. Jolun banyu napa? Ulahakan guru aja banyu supaya anak mau ampih menyusu. Ah dalam hatiku sudahlah pian ikhtiari cara nang lain. Sudah guru aja. Pamulaan jar ulun kasai puting nih pakai minyak angin. Minyak angin ulun kasai. Sekalinya jar anakku guru aja mencium, ciumnya bau minyak angin, ambil tisu. Nah dilapnya pintel umanya. Mbah habis dah kunyutnya pulang jar. Oh jurang dasar luar biasa anak pian nih berarti. Apalagi jalan mbah itu daun panawar sampai suah juga guru ajar. Ulun pirikakan, ulun kasai di pintelnya kan pahit tuh. Anak ini menjilat sedikit jar kapahitan, disapuinya pulang. Sama kisahnya disapuinya, kunyutnya pulang ujung-ujungnya. Sudah guru aja ikhtiar macam-macam. Lon pian aja lagi jabe ikhtiar pintakan banyu jar. Ayo aja ulun mendinto. Napa guru jar bacaannya maniupakan supaya kakanak ampih menyusu. Dede ulun bacakan Fatihah, ya Allah ulun baca Fatihah niatnya mudahan puting susu umanya nang dikasai pakai banyu tiupan ulun ini tadi padas pada balsam, pahit pada panawar sampai. Niatnya kayak itu. Ulun tiupakan naik banyu kasai ulun ka puting susu bian. Masya Allah malam langsung SMS. Waktu itu tuh masih zaman SMS, masih langsung SMS. Alhamdulillah guru wajar malam ini aku bebas jar. Jurang bebas kenapa? Ampe anakku mengunyot jar. Oh ampe sakakale kah jualan kade abahnya pulang jar. Nah camoh jurang nenek. Anak gendal pulang. Bah iya. Cuma ampih guru beban jana halus nih mengunyot jar. Alhamdulillah kita itu kisah nyata. Artinya kan perjuangan seorang kuitan hendak mengampihi anaknya menyusu itu nah. Sekira jangan lewat pada masa 2 tahun. Al-Quran memberikan arahan 2 tahun menyusui anak itu supaya anak kita tuh cerdas dan lebih sehat.
Itu semuanya di Al-Quran, Bapak Ibu. Bahkan ilmu orang maulah apam barahim. Tahu lo pian apam barahim? Maulah wadai bingka kacong. Tahu lo bingka kacong? Di Kalua tuh andakannya, bila bingka kacong tuh ciri khas bingka Kalua. Lain bingka gambut, amun bingka gambut bingka Haji Hayatol. Itu bingka gambut. Atau ilmu maulah katupat kandangan, atau ilmu maulah dudul, sabarataan dalam Quran. Pernahkah pian tatamo di Quran itu pembahasan mengenai orang maulah bingka kacong? Pernahlah. Adalah pian baca Quran 30 juz tuh bingka kacong, adalah. Dedeleh. Di mana guru japian ini beraramang muntong. Kada beraramang, ada ayatnya. Fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya kalau kalian tidak mengetahui. Amun hendak bisa maulah katupat, batakon lawan nang ahli maulah katupat. Itu artinya ilmunya ada dalam Quran, pahamannya. Katupatnya ada deh bang, pemahamannya ada. Apalagi urusan pemerintahan dalam Quran banyak, urusan kayak apa orang berdakwah banyak dalam Quran. Semuanya Al-Quran itu menjadi rujukan ilmu untuk kita sabarataan. Nah, ma'asyiral hadirin, ini Al-Quran yang menjadi mukjizat Nabi terbesar. Malam ini kita peringati turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Apa permasalahan di kampung? Kena ada dibahas Tuhan melewati wahyu tuh. Sampai Nabi 23 tahunan hanyar Al-Quran itu sempurna 30 juz. Cuman Bapak Ibu, Al-Quran bahari kada sama lawan wahine. Al-Quran bahari itu kalau zaman Nabi Muhammad murni hafalan, murni hafalan zaman Nabi. Jadi sahabat tuh semuaan hafal Quran, kada ada yang kada hafal. Berataan hafal, bila mendengar Nabi nyampaikan hafal, dengar menyampaikan hafal. Itu sahabat bahari. Ketika Nabi wafat, naik Abu Bakar jadi khalifah. Zaman Abu Bakar itu ada permasalahan. Permasalahannya apa? Sahabat-sahabat nang hafal Quran banyak matian. Maka hafalan ini bila inya mati, hilang hafalannya. Ujar Abu Bakar, mun dilihatakan nang kayak ini bisa hilang Quran. Bermusyawarahlah lawan Umar bin Khattab. Mar, ya Abu Bakar, pun kayak apa pendapatmu amun Al-Quran ini kita tulis? Akur ya Umar, mengingat sahabat nah hafal Quran banyak matian, kita tulis saja. Maka ditunjuklah sahabat Zaid bin Thabit pertama kali untuk menulis Al-Quran ke dalam tulisan. Jadi zaman Abu Bakar Quran itu sudah berjilid, sudah dijilid, dijadikan kayak buku. Nah makanya jar guru kita, setiap orang membaca Al-Quran Abu Bakar dan Umar dapat pahala. Kenapa? Jasa sidin, maulah ide, maulah pikiran untuk membukukan Al-Quran. Cuman zaman Abu Bakar dan Umar Al-Quran itu memang di buku sudah, tapi belum bersusun. Ayatnya itu bacak-acak. Zaman Utsman bin Affan baru disusun Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai An-Nas. Itu zaman Utsman bin Affan. Rapi sudah susunannya. Sampai zaman Sayyidina Ali, sampai dinasti Bani Umayyah dan seterusnya, rapi sudah. Cuma minusnya Al-Quran itu tidak bertitik, tidak berbaris. Kayak itu tulisannya, nang mana huruf ba, mana huruf ta, mana huruf sa, sama pada jukung berataan. Lalu orang bahari itu bila hendak belajar Quran talaki dengan guru, talaki dengan guru. Apa arti talaki? Talaki itu berhadapan. Lain balaki wan guru lain. Talaki itu berhadapan wan guru. Entah kita membaca di hadapan guru atau guru membacakan kepada kita. Sehingga tahu mana huruf ba,
mana huruf ta, mana huruf sa, mana ja, mana ha, mana kho, taho. Itu orang dulu. Nah, sampai Al-Quran itu pada masanya kurang lebih tahun 80 Hijriahan, baru ada ulama yang memberikan titik, memberikan baris. Sampai detik ini alhamdulillah Al-Quran sudah batitik, sudah babaris. Dan Al-Quran wayah ini cetakannya bagus-bagus, tapi nang membaca kada tapi ada. Sadari aja masing-masing. Ulun nak batakon lon pian lebih banyak mengikuti Quran setiap hari atau mengikuti HP? Jawab jujur. HP apa Quran? Sama ulun kan kayak itu aja juga. Kada ada kita nih kayak orang bahari lagi wah ini kada ada kita nih banyak HP. Amun orang di Kota Tarim banyak mengikuti Quran, ulun percaya. Kenapa? Di Kota Tarim tuh sinyal lapah ya lah beb, lapah sinyal ya Allah. Mun di Syuguh atau di penginapan ada wifi, tapi keluar pada penginapan ada lagi bersinyal. Wajar orang di sana banyak mengikuti Quran, nang maha haur tetapi ada. Kita di sini ya Allah, ada nang 5G. 5G itu ke atas pada 4G. 5G tulisannya daras itu, sinyal kada besandet-sandetan. Di rumah aja wifi nang paling genjang itu. Kayak apa? Rame internet pada baca Quran. Itu penyakit kita wayah ini. Kalau kita hendak bercermin kepada orang dahulu, kita supan. Imam Syafi'i bila di Ramadan sehari 2 kali tamat. Imam Syafi'i sehari bila di Ramadan 2 kali tamat, siang sekali, malam sekali. Kayak apa guru jar? Orang bahari itu pian waktu diberi Tuhan keberkahan. Lalu perasaan sehari 24 jam itu panjang bener. Kita wayah ini berkah waktu dicabut oleh Allah. Habis dicabut sudah wah ini. Ujar Nabi, tidak terjadi kiamat kecuali setahun rasa sebulan, sebulan rasa seminggu, seminggu rasa sehari, sehari rasa beberapa jam. Rasakan je pian. Kada usah ulun na anom nenek, kada usah pian nantuha maksud ulun. Ulun na anom ni merasa. Bahari ulun lagi kakanak waktu SD mahadangi ya ajim itu sampai tati harap higa radio. Ya azim di higa radio lawasnya ma pabila bukaan marasa lawas bahari. Wah ini kadang-kadang kita belum napa-napa sudah berbunyi alarm bukaan. Waktu itu kada terasa pian. Itu wayah ini. Makanya pian kita ini puasa di akhir-akhir zaman. Kita ini puasa para kiamat. Juren toh. Jangan bela lambat kawin. Parak dah kiamat. Waktu 24 jam tuh kada terasa. Stumat hilang. Kada karasaan kepala hanya beandak taguring malam sahur jurang. Kada karasaan imbah besahur juhur arek. Kayak itu Bang. Akhir zaman amun bahari keberkahan waktu tuh panjang Tuhan memberi. Makanya Imam Syafi'i Ramadan 2 kali tamat kawas sehari. Imam Bukhari dalam riwayatnya sekali tamat sehari baca Quran. Ada ulama yang 3 hari sekali tamat, ada yang seminggu sekali tamat. Itu dulu. Kalau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang di Masileh, makomnya ada di Masileh, yang mengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin, yang mengarang qasidah Salamullah Ya Sadah Minar Rahman Yagsyakum, itu amalan sidin bila tahajud 20 juz, duha 10 juz, tamat sehari amalan sidin. Orang dahulu kita nih baca warah nuruti dah kawa, tapi ya sakada-kadanya Ramadan ni barang nah dicangkali Ramadan ni barang dicangkali sejus kah sehari. Kada kawa guru aja aku sejus ano kada tapi lancar baca bejuju saya kulus sufaha minan nasima. Bah nangka itu tuh sajus berapa jam nyar tuntong baaga leh baca Quran baaga, tapi itu bagus nangka itu. Napa bagusnya guru jar Nabi
yatata'u fil Quran, terbata-bata membaca Quran, falahu ajrani, inya dapat 2 pahala. Orang ini hendak lancar tapi kada kawa. Yaqulu uyuh bener. Itu aja Nabi dapat 2 pahala. Setiap satu huruf itu 2 pahala, maka hurufnya bertambah ampunnya. 2 pahala loh itu. Itu keistimewaan orang yang terbata-bata tapi masih mau baca Quran. Mundi ento guru aja aku isok ka itu wae juga membaca. Bila nang sudah lancar membaca ka itu badusa, berarti mau hulot ngarannya. Awak sudah lancar timbul nak ka itu. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya adalah orang kayak itu lah. Nah, baga orang keluar. Napa bahasa anak itu napa? Terbata-bata. Bahasa kami di keluar baga yang Qur'anil Hakim. Hanya karena baca itu namanya terbata-bata. Luar biasa tuh pahalanya, 2 pahala didapatnya. Kita nang lancar jangan kadang baca Quran lah, rugi benar. Mun kita di perjalanan Quran tuh anda di mobil. Ulun tuh Quran bandakan di mobil. Bila pina rasa baca Quran ada hajahan ini Quran gesan jujuran wara gesan hantaran dibaca kada bekulat di atas lamare parai iroy parai iroy nang kayak itu. Quran tuh dibawa kemana-mana dibaca Quran. Berarti orang-orang dulu bagaimana mereka bersahabat dengan Quran tuh di Pasuruan itu saban malam khatmul Quran di tempatnya Al-Habib Ja'far bin Syekhana Segaf. Mulai dari beliau yang diberi gelar Al-Imam Ahlul Quran, beliau Masya Allah ahli Quran, hafal Quran, mengerti tafsir Quran, suaranya merdu. Makanya bila Habib Ja'far bin Syekhan Pasuruan itu datang ke Bondowoso, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar tidak mau jadi imam, tidak mau Ja'far maju Jesiden, karena Ja'far lebih berhak untuk jadi imam. Beliau ahli Quran, gurunya kada mau jadi imam, Ja'far lebih ahli Jesiden. Orangnya memang bersahabat dengan Quran, sampai anak-anak beliau, cucu-cucu beliau diajarkan untuk bersahabat dengan Al-Quran. Sekarang dilanjutkan oleh Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, Ketua Rabithah Alawiyah Indonesia. Beliau yang melanjutkan itu di Pasuruan tuh rame tiap malam khatmul Quran. Apalagi malam 17 Ramadan ya rame, kena pindah-pindah tempat sini hataman Quran, kena malam esok tempat situ, sarwanan terus khatmul Quran. Imbah tarawih itu rame biar rame arak-arakannya orang ke situ baca Quran. Jadi baca Quran ini kan sebuting seorang mukaddam di tangan, karena betamat hanya ceramah habaib-habaibnya rame di Pasuruan tuh kayak itu. Paham negara ulah kayak itu ya, saben malam ulah khataman Quran. Kenapa wakil memfasilitasi pemerintah daerah memfasilitasi kayak apa? Malam ini Masjid Jami Ibrahim, malam esok langgar di mana, malam esok masjid di mana. Sakacamatan negara ini barang dulu, sakacamatan di Daha sini nah barang digilir bahalat sama laman nggak mau ada sanggup saban malam rame itu pian ujuran toh, tapi hadiran barataan jangan kada di masjid wara kena banyak dilanggar kada beurang kada rame gitu. Harus model kayak babalas-balasan di jamaah langgar datang ke masjid sini, kena masjid nih datang juga ke langgar situ tuh rame gitu. Ramadan tuh semarak hidup jadinya karena orang-orangnya bersahabat dengan Al-Quran. Nah kalau kita belum bisa menuruti seperti di Pasuruan, kita untuk diri kita barang diri kita ayo tiap hari baca Quran. Kalau ditarim di wadah Habib Omar itu 2 juz tiap malam. Habib Omar tarawehnya 2 juz baca Quran. Pian kada percaya tulak hak situ. Nama-nama akhir taraweh di negara ini bawa ke tarim situ. Berapa kali menguap? 2 juz di sana. Di Indonesia ada yang 5 juz semalaman. Di mana? Di Temboro. Di Temboro tuh Jawa Tengah kayo. Di Temboro tuh 5 juz semalaman. Ya Allah, nah tukul buatnya berdiri baca Quran 5 juz semalaman. Kada kawa kita ulun kan berpikir umpat situ kada sanggup
Kada sanggup ya Allah. Maka bacaannya kadang kayak kita alun betul orang bacaannya nang belagu-lagu nang kayak di Makkah juga toh. Kayak itu bacaannya. Ada kita kan maka sudah singkat, cepat pulang bacaannya wadah kita nek. Karena menyesuaikan keadaan. Apalagi di Kalua tuh ada kawal lambat pian taraweh. Dia nang mau capek di belakang. Galai aja. Tidak bulekinya bagagamitan wan kawan bila taraweh itu pina lambat. Bulikan yuk aja. Bertiga bulek. Kena ada pulang tiga. Terus si anu bulek dia. Aku bulek. Iya aku bulek juga aja. Imamnya galai. Dah kawa. Jadi kami di Kalua tuh berpacu dengan waktu bila anda jadi imam di situ harus nang bacaan nang berait-rait tuh bang. Bila kada nang kayak itu lalu ada nang gerunum. Ada tahu om di negara ini lah. Wadah kami kayak itu bang Bian. Gerunum buhannya. Malam ini siapa aja jadi imam jar. Abahnya si Ano. Aku kada turun aja. Kenapa aja sih kong? Nyata jam 10 hampihan jar. Galai kata kawapian ya Allah. Itu mental-mental kita nih ya Allah. Ayo kita belajar bersahabat dengan Al-Quran. Ayo tiap hari baca Quran. Jadi memperingati nuzulul Quran, Qurannya dibaca juga. Itulah. Barang sedikit. Sehari itu salam berkah, setengah lamberkah, berapa ayat kah, asal ada bersahabat dengan Al-Quran. Jangan Al-Quran kada dibaca sama sekali. Ujar salah satu ulama kita, Al-Quran itu kan kalam Allah. Kalau lidah kita tidak ditakdirkan untuk melantunkan kalam Allah, berarti ada hubungan yang jelek antara kita dengan Allah. Kenapa kalam seindah Al-Quran kita tidak diizinkan untuk membaca? Ada apa dengan diri kita? Jangan-jangan dosa kita terlalu menumpuk sehingga kita tidak bisa membaca Al-Quran. Begitu pula orang yang tidak bisa membaca sholawat tiap harinya. Ada apa sholawat yang mulia kok lidah kita tidak bisa membaca itu? Ada hubungan jelek apa kita dengan Nabi Muhammad? Itu perlu ditafakuri ma'asyiral hadirin. Kenapa aku kada kau baca Quran? Jangan-jangan aku ini kebanyakan dosa. Kenapa aku kada kau baca salawat dengan Nabi Muhammad? Jangan-jangan Nabi Muhammad tidak mau mendekat kepadaku. Itu kita fikirkan. Itu kita fikirkan. Seraya kita berubah bagamatan. Mulai dari peringatan nuzulul Quran malam ini. Ayo kita gemari Al-Quran. Quran, salawat. Quran, salawat. Insya Allah selamat. Insya Allah. Nah itu jadi hikmah kita memperingati nuzulul Quran malam ini. Ayo kita kembali kepada Quran. Ayo kita baca Quran. Yang belum bisa, ayo belajar. Tidak ada kata terlambat untuk membaca Al-Quran. Tuha sekalipun, ayo belajar. Ulun pernah melajari orang umur 50 tahun baca alif bata sajim ha. Sidin kada bisa baca Quran. Lajari aku je Sidin mulai abata. Ulun lajari mulai abata sampai Sidin kawan baca Quran. Orang Bengkulu, lagi beliau masih diam di Kalua. Sekarang beliau sudah almarhum sekarang, sudah meninggal dunia. Dulu beliau pensiun lalu pindah ke Bengkulu, sekarang sudah meninggal dunia beliau. Itu ulun melajari bahari mulai abata saja ha. Sopanlah pian ulun kada guru wajar. Aku hendak bisa aja Sidin. Nah itu bagusnya. Jangan kita tuh kada bisa berumuran baca Quran lah, jangan sampailah. Biar tuha ayo belajar. Biar tuha jangan sopan belajar. Apalagi nangkakan-nakan kada belajar, rugi benar. Rugi benar. Ayo semangat melewati nuzulul Quran ini untuk belajar membaca Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, berusaha menjadikan Al-Quran sebagai amalan setiap hari. Dah selesai pembahasan nuzulul Quran. Pembahasan terakhir jam 10 sudah. Kada bisa sahur yo kok. Hendak guringan le sahur kain abang. Malam ini bertepatan 17 Ramadan. Ini pembahasan terakhir kita. Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an. 17 Ramadan ini tidak hanya menjadi hari nuzulul Quran, tapi menjadi hari pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Pada hari 17 Ramadan inilah bertemu dua pasukan. Bertemu dua pasukan. Orang kafir Quraisy berjumlah 1000, kaum muslimin di bawah pimpinan Nabi Muhammad berjumlah 313 orang. Pasukan ini bertemu pada siang hari 17 Ramadan tahun kedua Hijriyah
terjadilah peperangan namanya perang Badar. Perang Badar itu pian terjadi 17 Ramadan. Maka tahunnya itu tahun dimana Islam hanyar pamulaan puasa. Ayat nang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat turunnya tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah itu ayat turun. Puasaan sahabat sampai 16 hari. Hari ke-17 perang. Bayangkan pian, perangnya di gurun pasir nang panas di daerah Badar sana. Kurang lebih 1 jam dari Madinah. Panas, parut lapar, haus, senjata ala kadarnya, jumlahnya sangat sedikit. Nang dilawani orang 1000. Kadada tadangar dalam sejarah sahabat tuh maladum puasa dada. Pacah puasa dada. Sekarang kita kembalikan ke diri kita. Diam di rumah, HP dipicek, tahu-tahu jam 2 ngohop mie sedap. Ayo, di mana kita nih, di mana yo? Posisi kita nih kayak apa yo? Sahabat Nabi puasa, parut lapar, haus, uyuh, musuh banyak, senjata ala kadarnya, panas di padang pasir, kadada nang kada puasanya waktu perang Badar. Makanya sampai Allah mengatakan laqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh menolong akan kalian oleh Allah pada saat perang Badar, sedangkan kalian dalam keadaan sangat lemah. Kalian saat itu jumlah sedikit, lemah, parut lapar segala macam. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya kalian bisa bersyukur. Supaya kalian bisa bersyukur bahwa dalam peperangan Badar itu Allah memenangkan Nabi dan kaum muslimin, Allah yang menolongnya. Ada pasukan-pasukan gaib yang tak terlihat mata yang melawani musuh. Menurut akal, mana mungkin 313 bisa mengalahkan 1000? Menurut akal. Tapi menurut Allah, apa nang kada? Biar sedikit jar Tuhan manang kawai. Kayak itu tak perang Badar tuh. Nabi itu pian sebelum turun perang Badar tuh Nabi sampai berdoa, ya Allah, kalau hari ini Islam kalah, Islam tidak akan pernah ada di muka bumi. Tapi kalau hari ini Islam menang, disinilah Islam akan berjaya. Maka ya Allah, kami minta kemenangan hari ini. Jumlah yang sedikit harus bisa mengalahkan yang 1000. Dan terbukti dalam sejarah perang Badar, 1000 pasukan kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal langsung, itu mereka mendapatkan kekalahan. Bahkan Abu Jahal tewas di medan perang. Musuh terbesar Nabi waktu perang Badar mampus. Itu Abu Jahal tuh sombong pian. Abu Jahal tuh waktu sidin lalu orang berkuciakan, tidak akan pernah ada yang bisa menyentuh Abul Hakam. Ya kan buhannya nyambat Abul Hakam, abah bijaksana. Tapi Islam menyambat Abu Jahal, abahnya bungol. Dasar bungol orangnya. Tetangga Nabi itu, tapi paling memusuhi lawan Nabi. Jadi waktu perang Badar itu ada cerita unik saat pembantaian Abu Jahal. Jadi waktu terjadi perang Badar, di barisan Abdurrahman bin Auf itu datang 2 orang laki-laki, umurnya 15 sanah, 15 tahun. Umurnya 15 tahun. Berdua orangnya, berdua bersaudara datang, umurnya 15 tahun. Datang bapak Rakwan Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman ibn Auf, dullani Abu Jahal, tunjukkan kepada aku mana Abu Jahal. Nah, ya Abdurrahman bin Auf, Abu Jahal tuh panjang besar orangnya, kau nang kacoeng ini anak mah lawaninya lah. Ada mungkin mana? Ada mungkin. Ya Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, saya sudah bertekad bulat, kalau tidak saya yang mati, Abu Jahal yang mati. Wah, ya Abdurrahman bin Auf jago nenek.
namanya Muaz dan Muawiz, berdua nih. Pokoknya tunjukkan kepada kami mana Abu Jahal. Baik, ya Abdurrahman bin Auf. Saking semangatnya inya hendak menyerang Abu Jahal pian, Abdurrahman bin Auf tuh berucap, selama dalam peperangan Badar aku sangat merasa aman. Jar Abdurrahman bin Auf, aku merasa aman karena aku berada di higa nang berdua nih, jagaunya minta ampun. Padahal inya kada kenal dengan Abu Jahal, inya orang Madinah asli nang berdua nih, tapi sarik wan Abu Jahal karena Abu Jahal selalu memusuhi Nabi Muhammad. Tunjukkan mana Abu Jahal. Kada lawas Abu Jahal datang berkuda, itu Jasidin tuh Abu Jahal. Hati nah tuh, awaknya panjang besar, senjatanya lengkap, ikan berpikir-pikir mau hantam nginto. Kada aja nang berdua nih, bila kada kami namati Abu Jahal namati. Wah, berdua nih menyasah, dibaluknya Abu Jahal, dikeroyoknya Abu Jahal berdua, tang ting, parang ini kada kisah Abu Jahal kada katang kisan, berdua menghantam sampai akhirnya Abu Jahal tergugur pada kuda, tergugur, dikira nang berdua nih mati, gugur sudah. Inya mengangkat senjata, ya Rasulullah, aku berhasil membunuh Abu Jahal. Ini buktinya, darah Abu Jahal mengucur di pedangku. Takureheng Rasulullah. Seikongnya mengangkat juga, aku yang membunuhnya wahai Rasulullah. Jar si Muaz dan Muawiz nih berdua, aku yang membunuhnya wahai Rasulullah. Takureheng Rasulullah, ujar Nabi, nang mana paling dalam timpasan itu tuh berarti nang membunuh. Nang mana aja Nabi timpasannya paling dalam, darahnya nang titimpasannya paling dalam tuh, itu berarti nang mati aja Nabi. Sambil takureheng lah Nabi kata nah, satu kebanggaan karena bisa membunuh musuh besar Nabi. Tapi ternyata Abu Jahal tuh kada mati, sakarat, angap kayak itu nah, mati kada. Perang sudah selesai, Islam menang, Abu Jahal masih hidup. Abdullah bin Mas'ud itu punya tugas sambil mengontrol pasukan. Pas Abdullah bin Mas'ud berjalan, terlihat Abu Jahal berhinak masih, dinaiki sidin ke atas dada. Abdullah bin Mas'ud tuh orangnya halus, kerdil, halui orangnya, berjajak di dada Abu Jahal, ditawakan Abu Jahal. Awakna halus tuh Abu Jahal nama mati aku lah, dijajak sini nah, kamu berani menginjakkan kaki di dada saya wahai penggembala kambing, Abu Jahal. Kalau kamu mau membunuh saya, silahkan penggal kepala saya, tampakkan kepala saya kepada Muhammad bahwa kepala saya besar, dan katakan kepada Muhammad aku musuhnya sampai kapanpun. Jar Abu Jahal hendak mati kayak itu. Lalu diambil Abdullah bin Mas'ud parang. Tadi aja kau mengangkat parang dah, dintu aja nah, ditarik, mangkat kada kau parang Abu Jahal genel, sidin halus awak ditarik ya di pohon gulu sampai pagat gulunya Abu Jahal, diangkat kepalanya. Ya Rasulullah, ini kepalanya Abu Jahal, dan sebelum inya wafat, inya mampus, inya mau ucapakan bahwa inya adalah musuh pian dan musuh Allah Ta'ala. Apa sabda Rasulullah? Fir'auni asyaddu min Fir'auna Musa, ujar Nabi, Fir'aunku lebih parah daripada Fir'aunnya Musa. Abu Jahal tuh Fir'aunnya Nabi Muhammad ngarannya, lebih parah aja Nabi ketimbang Fir'aun Musa. Fir'aunnya Musa hendak mati betubat, ya lah, Fir'aun tuh hendak lamas betubat kada, aku beriman dengan Tuhannya Bani Israel, tapi kada diterima, tinggal lemeh mati lamas. Tapi kan sawat menyesal, itu Fir'aun. Nah sekarang jasadnya di museumkan orang, di balsam, di mumi di Mesir tak, mempian bajiarah ke Mesir, ilangi ya Fir'aun. Tapi melangi Fir'aun tuh mengambil pelajaran aja, jangan boleh sampai ke museum salamullah ya sada luputam takurheng Fir'aun. Fir'aun kan sempat bertobat kayak itu nah, tapi tobatnya tidak diterima. Tapi Abu Jahal jangankan hendak bertobat,
malah memproklamirkan dirinya bahwa dirinya adalah musuh Tuhan dan musuhnya Rasulullah. Itu waktu perang Badar kejadiannya. Maka Bapak Ibu sekalian, disebutkan oleh para ulama, sahabat yang ikut dalam perang Badar itu adalah sahabat yang terbaik. Dari semua sahabat, yang terbaik adalah yang mengikuti perang Badar. Maka kata ulama, siapapun yang bertawassul dengan syuhada Badar, insya Allah hajatnya dikabulkan oleh Allah. Apapun hajatnya, kalau bertawassul dengan syuhada Badar akan dikabulkan. Sebagian ulama kita bila malam 17 Ramadan memiliki rutinitas membaca qasidah Jaliyatul Qadar. Di dalamnya itu terdapat semua nama-nama ahlul Badar, disambat ngaran-ngaran sidin. Hajat apapun, niat apapun akan diijabah oleh Allah. Di sesi yang terakhir ini, ulun ingin mengajak kita semua untuk bertawassul dengan ahlul Badar dengan kita mengumandangkan qasidah salawat badriyah. Itu tawassulnya secara umum, dan kita berniat barakat salawat Badar ini mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah, semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Semoga apapun yang kita cita-citakan semuanya disukseskan oleh Allah Ta'ala berkat ahlul Badar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salam ala taha rasulillah. Salatullah ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ilahi najjina waqshif jami'a adhiyatin wasrif makaidal ida wal tuf bi ahlil badri ya Allah. Salamullah ala taha la salatullah ilahi nafisil quraba minal asin wal atba wa kulli baliyatin wa waba bi ahlil badri ya Allah. Salamullah ala taha la salatullah fakam min rahmatin hasalat wa kam min dhillatin fasalat wa kam min ni'matin wasalat bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha la salatullah ilahi ighfir wa akrimna binaili matalibin minna wa daf'i masa'atin anna bi ahlil badri ya Allah. Salatullah
ala taha rasulillah salatullah ala yasin ilahi ighfir wa akrimna binaili matalibin minna wa daf'i masa'atin anna bi ahli al-badri ya Allah salatu ala taha rasulillah salatullah ala yasin ilahi anta dhu lutfin wa dhu fadlin wa dhu atfin ilahi anta dhu lutfin wa dhu fadlin wa dhu atfin fakam min kurbatin tanfi bi ahlil badri ya Allah salatullah ala taha salatullah ala yasin wa salli ala nabil barri bila addin wala hasri wa salli ala nabil barri bila addin wala hasri wa ali sadatin ghurri bi ahlil badri ya Allah salatullah ala taha rasulillah salatullah ala yasin. Mudah-mudahan kita semua berkat Rasulullah, berkat keluarga Rasulullah, berkat Sayyidah Khadijah, berkat nuzulul Quran, berkat syuhada-syuhada Badar, semuanya kita Allah berikan panjang umur dalam ketaatan. Allah berikan kita sehat walafiat. Allah luaskan rezeki kita yang halal tanpa susah mendapatkannya. Allah mudahkan semua urusan kita. Yang belum dapat jodoh semuanya dapat jodoh yang baik. Semoga kita semua tergolong orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Allah jadikan kita beserta anak cucu kita selamat dunia selamat akhirat. Semoga kita semua dicatat oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah sebagai penghuni syurga, kumpul bersama Nabi Muhammad, kumpul bersama syuhada-syuhada Badar, kumpul bersama para sahabat Nabi dan para aulia serta guru-guru kita. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita dalam bulan suci Ramadan, wabil khusus ibadah puasa kita, tarawih kita, baca Quran kita, amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridha. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.